wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismi Maulani dari Prodi Psikologi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian menurut Gordon Allport. Nah, pertama-tama kita akan mengenal dulu biografi beliau. Nah, beliau lahir pada 11 November 1897 di Montezuma dan meninggal pada 9 Oktober 1967. Beliau meninggal karena kanker hati, karena beliau itu perokok berat. Dan selanjutnya, beliau menamatkan sekolah menengah di Greenfield High School. Kemudian, beliau mengikuti perkuliahan di Universitas Harvard dan menamatkan pada tahun 1919 dan mendapatkan gelar sarjana di bidang psikologi dan etika sosial. Beliau mulanya mengidolakan Freud. Cuman beliau kurang setuju dengan psikoanalisisnya karena semua itu yang dicari tentang alam bawah sadar. Sedangkan kita itu hidup itu secara sadar kan, jadi kayak nggak setuju gitu apa yang dikatakan sama Freud sama teman-temannya. Kalau misalkan semua itu ada di alam bawah sadar, beliau itu kepengennya meneliti ya kita tuh ada di alam sadar. Allport menekankan keunikan pada individu, disebut psychology of the individual. Allport percaya bahwa penggambaran manusia dalam sifat-sifat umum dapat menghilangkan keunikan individu dan mereduksi perilaku individu pada sifat-sifat umum. Menurut Allport, psikoanalisis itu kebalik. Manusia tidak dituntut oleh alam bawah sadar, yaitu masa lalu, tetapi manusia dituntut oleh masa depan. Nah, contoh apapun tindakan yang kalian lakukan itu pasti pengennya hasil gitu. Nah, itu tuh hasil itu termasuk dari masa depan, soalnya nanti hasilnya gimana, nanti masa depannya kayak gimana. Nah, seperti contoh juga seorang anak yang nakal hari ini misal. Nah, pasti orang tua juga kebingungan ya memikirkan nanti masa depan anaknya menjadi apa. Itu kan pasti kepikiran juga kan. Jadi menurut Allport itu benar, dia tuh kayak manusia itu benar-benar dituntut tuh untuk masa depan, bukan di masa lalu, tapi di masa depan. Allport itu orangnya aktif, reflektif, dan menurut bahasa filsafat, ia ngambil dari beberapa sumber untuk merevisi definisi kepribadian. Nah, katanya itu dia merevisi definisi kepribadian sampai 49 kali. Nah, bayangkan kan kalau misalkan kalian gitu, atau termasuk aku juga gitu, kalau misal udah dapat definisi itu ya udah gitu, itu apa yang harus cari, soalnya ya emang itu kemungkinan intinya gitu. Tapi Allport enggak, dia mencari terus definisi itu sampai 49 kali. Nah, makanya di sini ada dua definisi kepribadian. Jadi itu definisi kepribadian baru sama definisi kepribadian lama. Inti dari definisi kepribadian itu sama, tetapi kata-kata belakangnya beda, tetapi maksud dari intinya itu sama. Kalau dari definisi kepribadian lama, organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Dan definisi kepribadian baru, organisasi dinamik dari sistem psikofisik dari dalam diri individu yang menentukan penyesuaian yang unik terhadap karakteristik perilaku dan pemikirannya. Ada 4 unsur dari definisi kepribadian. Yang pertama, perubahan dan perkembangan kepribadian saat individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang kedua, dalam diri individu ada organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian lalu menghubungkan satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, ada psikologi sistem. Kepribadian merupakan fenomena nyata yang mencakup aspek mental dan fisik, kemudian disatukan dalam kesatuan kepribadian. Nah, yang ketiga, ada determinan. Setiap bagian kepribadian berperan aktif menentukan tingkah laku seseorang. Dan yang keempat, ada unik atau khas. Itu tidak ada orang yang benar-benar sama dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga tidak ada dua orang yang memiliki kepribadian yang sama, pasti itu berbeda-beda. Nah, adapun profium. Nah, profium itu self atau ego, diri atau ego. Jadi di dalamnya itu ada identitas diri, harga diri, perluasan diri, berpikir rasional, citra diri, dan lain-lain. Nah, bersifat tidak konstan dan bekerja sebagai pengatur perilaku dan kesadaran. Nah, menurut Allport itu di dalam diri itu ada 4, yaitu trait, habit, attitude, sama tipe. Nah, yang pertama itu ada trait. Nah, trait itu adalah sifat. Nah, sifat itu semacam orang-orang Indonesia. Ini itu contoh ya, orang-orang Indonesia itu ramah-ramah. Terus tetanggaku pemarah, atau pacarku seorang yang posesif. Nah, itu termasuk trait sifat. Dan selanjutnya ada habit. Habit itu kebiasaan.
hal yang biasa dilakukan, merespon hal yang sama, dan respon dalam diri kamu itu pun sama responnya. Semisal tuh kebiasaan datang ke sekolah paling awal, pengen duduk di depan karena pengen merhatiin guru gitu. Jadi itulah kebiasaan kamu. Nah, yang negatifnya semisal kamu berangkat mengaji itu pengen awal karena pengen duduk senderan gitu di ini apa di tiang gitu biar enakan. Nah, itu juga termasuk kebiasaan. Nah, jadi sebisa mungkin tuh kebiasaan itu harus dilatih tuh dari sejak kecil, jadi nanti kebiasaan nanti udah besar jadi bisa jadi kebiasaan gitu, karena dari beberapa kebiasaan itu bisa dilihat bahwa sifat kamu itu seperti itu. Jadi kayak misalkan kamu tuh biasanya tuh jujur gitu, tapi sekali bohong tuh kayak nggak enak. Tapi kalau misalkan kamu tuh suka bohong gitu, tapi jujur tuh kayak atau kenapa jujur kalau bisa bohong gitu, pasti gitu realitasnya. Contoh lagi, semisal kenapa pas udah besar waktu sholat tuh jadi kebiasaan, jadi kalau misalnya udah adzan tuh langsung sholat gitu, karena mungkin dari kecil itu orang tua tuh telah mengajarkan harus sholat gitu. Jadi kalau misalnya nggak sholat suka dimarahin gitu, jadi suka kamu kenapa nggak sholat, ini udah waktunya adzan kamu kenapa nggak sholat. Nah, jadi kan itu jadi kebiasaannya karena didikan orang tuanya juga, jadi besarnya juga kemungkinan besar bakal rajin sholat. Yang ketiga ada sikap attitude. Nah, sikap itu umum, nah habit tapi belum disimpulkan jadi trait. Nah, sikap itu bisa berubah saat misal suka sama si teman A tapi nggak suka sama si teman B, jadi cuek ke teman si A, jadi cuek ke teman A tapi normal ke teman B. Nah, kenapa kamu cuek ke teman A? Karena mungkin kamu benci dan nggak suka. Dan kenapa kamu normal ke teman B? Karena mungkin nggak ada masalah apa-apa. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Jadi kamu nggak suka ke teman A tapi suka ke teman B, jadi biasa aja gitu. Terus misal kamu tuh nggak suka jajan di sana karena emang nggak suka gitu, mungkin karena keasinan atau apa gitu. Nah, itu tuh termasuk ke sikap tapi belum masuk ke trait. Dan attitude, sikap itu bisa menjadi habit jika diulang-ulang. Nah, habit juga jika diulang-ulang bisa jadi trait. Nah, sikap itu ya itu cuma sekedar saya setuju nggak setuju, saya suka saya nggak suka, kayak gitu. Jadi cuma sikap yang kayak gitu doang. Kalau misalkan trait itu kan sifatnya emang kayak gitu. Kalau misalkan habit juga kan kayak kebiasaannya kayak itu, jadi bisa disimpulin kalau sifatnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sikap ini belum tentu disimpulkan bahwa dia tuh sifatnya kayak gitu, belum. Yang keempat ada tipe itu selalu ada pengecualian. Semisal ya kita melihat introvert itu jarang ngobrol dan jarang ketawa-ketawa, tapi ketika ditanyakan introvert itu ternyata mengobrol dan ketawa-ketawa, mungkin dia menjadi ekstrovert. Nah, kan kita nggak bisa menyimpulkan juga kenapa dia ekstrovert karena hanya ketawa-ketawa sama ngobrol bisa gitu. Mungkin di hari teman yang gak sefrekuensi itu dia masih introvert gitu, masih pendiam dan enggak mungkin membuka percakapan awal gitu. Jadi pasti ada pengecualian. Nah, menurut Alfred itu bisa memudahkan pemahaman, tetapi seringkali gak cukup untuk memahami seseorang dengan tipe. Soalnya kan kita juga nggak tahu, jadi kita juga masih bingung dengan tipe orang tersebut. Nah, adapun motivasi, nah cita-cita untuk masa depan itu dinamakan motivasi. Nah, semisal contoh kamu pergi ke kampus gitu, rajin ngerjain tugas kayak gitu, jadi kan itu tuh dilakukan secara sadar dan emang benar-benar sadar gitu diri sendiri melakukan hal itu, jadi bukan karena dorongan primitif atau dorongan masa lalu kayak gitu. Nah, jadi ada target gitu untuk misalkan kita mau mencapai suatu tujuan, itu motivasi namanya. Nah, makanya kata aku tuh nggak ada misalkan kepribadian itu dari masa lalu gitu, jadi harus masa depan motivasi gitu. Jadi kayak misalkan kamu sekarang mau cari pasangan yang mapan gitu, tapi jadi kan nantinya motivasinya hanya dari kamu sendiri yang tahu gitu, jadi nggak berjalan terus mengikuti alur masa lalu kan enggak. Jadi kita harus majunya ke depan gitu, jadi kayak kita tuh udah punya target gitu untuk kedepannya kayak gimana, dan otomatis kan namanya motivasi itu majunya ke depan gitu, jadi nggak ke belakang lagi. Soalnya nggak ke masa lalu, soalnya kan hidup ini tuh secara sadar gitu, nggak di alam bawah sadar gitu. Jadi pendorong pendekatan kita itu bukan dari peristiwa masa lalu atau traumatik, tapi dari motivasi. Nah, motivasi itu bukan masa lalu tetapi masa depan yang bersifat sadar dan rasional. Nah, misalkan kamu merencanakan menghasilkan sesuatu untuk di depan. Motif yang sejati itu otonom, fungsional. Nah, fungsional itu ya target yang jelas, otonom itu dari diri kamu sendiri. Jadi kayak
otonomi fungsional itu yang kamu sadari, yang kamu inginkan sendiri. Fungsional itu target yang jelas pada diri kamu maunya apa nanti ke depannya. Dan menurut Alport ada 2 tingkat otonom, yaitu kebiasaan dan minat. Nah, contoh kebiasaan tuh jadi kayak semisal di lingkungan kamu tuh suka nih yang namanya misalkan ibu-ibu gosip gitu ya, jadi kayak kumpul-kumpulan seorang ibu-ibu gitu yang menceritakan ya pengalaman gitu sehari-harinya gitu. Jadi mungkin aja kamu akan terbawa, kalau misalkan kamu masih di lingkungan yang itu gitu, mungkin aja kamu pasti terbawa gitu, pasti terpengaruh oleh, jadi ikut-ikutan gitu. Terus kalau misalkan contoh lainnya, kamu berada di lingkungan yang orangnya tuh ramah gitu, pasti kebiasaan kita juga bakal ramah ke orang-orang, karena apa yang dilihat orang kita tuh kita juga bakal gitu, masa sih kita bakal cuek gitu. Yang mungkin sebagian orang ada, tapi kemungkinan apabila kalau misalkan lingkungannya ramah, pasti ya baliknya juga ramah. Jadi terbawa oleh lingkungan sekitar. Yang selanjutnya itu ada minat. Nah, minat itu contohnya seperti misalkan lingkungan keluarga kamu tuh semuanya menjadi dokter. Nah, ternyata kamu tuh nggak pengen jadi dokter, jadi punya keputusan sendiri gitu, minat kamu tuh aku mau jadi guru gitu. Jadi kan beda gitu sama lingkungannya. Jadi kecenderungan diri kamu sendiri gitu, jadi minatnya apa gitu dalam diri kamu gitu. Jadi nggak terpatok sama lingkungan juga gitu sih. Yang selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Nah, kata Alport ada umur 0 sampai 3 tahun. Itu tuh mempunyai 3 provium. Nah, provium itu artinya kesadaran diri. Yang pertama, kesadaran diri tentang fisik. Nah, semisal tuh si anak tuh tahu ini tangan aku, ini tubuh aku, jadi dia tuh tahu kalau misalkan dia punya tangan, dia juga punya tubuh gitu ya. Kedua itu adanya kesadaran identitas diri yang berkesinambungan. Contohnya, anak menyadari bahwa pada usianya yang ketiga, ia masih merupakan orang yang sama dengan usia 1 sampai 2 tahun. Jadi dia tuh merasakan, oh diri sama tangan, terus aku tuh masih sama kayak umur sebelumnya gitu, masih aku gitu. Yang ketiga yaitu berkembang perasaan bangga akan kemampuan diri. Misal, oh aku ini ada gitu ya, aku itu udah terlahir itu baru ngertinya umur segitu, jadi aku tuh ada di dunia ini. Nah, jadi jika kalau misalkan kepribadian kamu itu hanya menganggap kamu itu ada gitu, cuman kayak oh ini aku ada, terus kayak misalkan ini tangan aku ada, tubuh aku ada, aku masih kenal yang kemarin gitu, itu mungkin masih levelnya bayi gitu, jadi kayak belum berpikir kan bayi itu, jadi kayak udah cuma kenal diri aku ada di sini gitu. Selanjutnya ada umur 4 sampai 6 tahun itu ada 2 provium. Nah, provium itu kan kesadaran diri. Yang pertama itu kesadaran akan keberadaan objek orang lain. Jadi semisal itu ibu aku, itu mainan aku, karena emang apa sih, emang tertanam di diri dia tuh kayak misalnya, oh dia tuh mulai mengenal yang baru, jadi gitu. Yang kedua itu kesadaran akan gambaran diri yang mencakup pandangan aktual dan ideal mengenai diri sendiri. Misal dia tuh nonton TV itu ya, jadi punya idola, misalkan idolanya tuh siapa gitu ya. Nah, terus ngeliat kayak bapaknya gitu, soalnya kayak misalkan superhero kan bapaknya misalkan menolong gitu, terus dia punya idola di TV itu yang menolong juga, jadi kayak oh sama nih kayak bapak aku, oh berarti mereka berdua tuh superhero, itu super. Jadi kalau misalkan dia nonton TV itu dia kayak oh itu kayak bapak aku superhero, suka nolong gitu, kayak gitu aja dia punya kesadaran itu. Selanjutnya ada umur 6 sampai 12 tahun itu ada 1 provium. Nah, yaitu kesadaran akan adanya kemampuan berpikir rasional yang dimilikinya, yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Nah, semisal contoh mulai memahami dirinya dan lingkungan, jadi bisa dikasih pelajaran-pelajaran akal gitu, sudah bisa berjalan dengan lancar gitu, sempurna. Nah, selanjutnya ada usia remaja itu ada 1 provium ya, yaitu kesadaran eksistensi diri dalam pencapaian tujuan jangka panjang dengan telah menyusun rencana gitu, dari dalam diri udah ada tertanam tersusun rencananya. Nah, Alport meyakini bahwa ketika orang dapat membuat rencana jangka panjang, mereka membangun set menjadi lengkap. Semisal contoh, kalau misalnya anak-anak tuh kan berpikirnya cuma hari ini gitu, jadi kayak hari ini tuh main gitu, makan gitu, besok ngapain lagi gitu, jadi kayak terus main aja gitu. Kalau misalnya remaja kan beda ya, kayak misalnya kalau misalnya aku main sekarang nantinya mau jadi apa gitu, jadi kayak bingung gitu. Nah, jadi kalau misalkan di antara kalian gitu, kalau misalkan masih mikirnya gitu main atau ya masih hal kecil gitu, jadi kayak itu masih anak kecil banget gitu. Jadi kalau misalnya udah masa remaja itu, jadi kayak udah mikir oh nantinya aku mau jadi ini, jadi aku harus menekuni di bidang ini gitu, jangan kayak anak kecil gitu, ah yaudah gimana besok aja gitu, besok ya udah gimana besok. Nah, jangan gitu, sebisa mungkin mah gitu ya. Dan semisal si remaja itu udah tahu ya, misalkan aku nantinya mau jadi guru semisal, atau jadi dokter atau jadi polisi gitu, jadi kan udah tahu perjuangannya harus ngapain gitu, jadi kayak harus aku harus belajar tentang ini, harus apa sih, harus kuliah dulu gitu kan, harus ada, pokoknya harus ada bener-bener perihnya gitu, jadi kayak kalau misalkan masa depan tuh gitu.
itu kan beda sama anak. Kalau misalkan kan biasanya kalau anak aku mau jadi apa gitu, aku mau jadi polisi, aku mau jadi guru gitu kan, tapi dia nggak mikir gitu. Kalau misalkan bahwa jadi guru, jadi polisi kayak gitu susah gitu, kayak bukan susah, jadi perjuangannya itu yang berat gitu. Anak kecil kan nggak tahu, tapi kalau remaja itu udah tahu gitu. Nah, selanjutnya usia remaja. Nah, ada satu profium, yaitu kesadaran mengenai diri sendiri yang mencakup totalitas dari 7 sebelumnya. Ini manusia tuh dewasa, jadi dia bisa berpikir ke depannya, dia punya ideal sendiri, dia punya contoh yang baik untuk dirinya sendiri, udah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Terus dia juga bisa mempertanggungjawabkan, mungkin dia udah berpikir gitu, udah lancar lah gitu, udah gimana dia gitu mau jadi apa gitu nantinya, udah pertanggungjawaban sendiri. Ada pun kepribadian sehat dan matang menurut Alport. Nah, yang pertama itu perluasan perasaan diri itu lawannya egois. Nah, jadi kalau misalnya orang yang udah matang, udah sehat, pemikirannya itu pasti nggak egois. Jadi dia tuh bukan hanya misalkan membutuhkan teman gitu, jadi lingkungan juga. Jadi semakin luas lingkungan, semakin luas pergaulannya dia, jadi kayak semakin oh aku utuh gitu, aku bisa berteman, bisa mengenal lingkungan juga gitu. Nah, beda sama orang egois, jadi ya udah harus datang sama dia gitu. Nah, kalau misalkan orang egois itu jadi dunia itu harus ikut dia, jadi karena di dalam diri dia tuh jadi kayak aku tuh orangnya penting gitu. Yang kedua itu hubungan hangat dengan orang lain, jadi kayak semisal orang matang itu memiliki hubungan yang erat gitu dengan orang lain, seperti persahabatan gitu. Jadi kan namanya persahabatan gitu, jadi mengenal satu sama lain. Nah, yang ketiga itu rasa aman emosional, jadi bukannya karena dikit-dikit jadi marah, jadi kayak bisa mengontrol emosi, kapan harus marah, kapan harus bercanda gitu. Jadi benar-benar orang kayak orang dewasa itu yang sehat dan matang. Beda lagi kalau misalkan urusannya mungkin ada yang bilang saya nggak bisa marah gitu ya, jadi kayak ya nggak bisa gitu, tapi ya dasarnya orang tuh bisa marah, bisa bercanda, bisa kesinggung, bisa gak enak hatian gitu ya. Jadi emang itu dasar manusia, jadi nggak ada gitu kayak aku nggak bisa marah, bisa, tapi marahnya itu beda. Misalkan marah meluapkan semuanya, atau marahnya diem gitu kan, kita nggak tahu gitu ya setiap orang. Yang keempat ada persepsi realistis, jadi benar-benar memandang suatu objek itu realistis aja, kayak benar-benar, jadi nggak usah ditambah-tambahin. Nah, misal contoh orang yang pacaran gitu, pasti kan si ceweknya mungkin nanya aku cantik gak hari ini gitu, atau misalnya aku cantik gak gitu, pasti cowoknya bilang iya kamu cantik. Tapi banyak juga kan yang lebih cantik, tapi ya menurut dia kan si ceweknya itu cantik karena ya udah sih ya dia lagi pacaran gitu. Nah, jadi nggak usah ngebohong kayak misalkan kamu cantik banget, iya benar-benar cantik, imut gitu. Jadi nggak ada yang secantiknya si imut kamu gitu, kayak misalkan ngapain juga pernah bohong gitu. Jadi orang yang realistis itu benar-benar dia mengungkapkan apa yang realitas aja yang ada di dunia ini gitu. Nah, nggak usah berbohong gitu ya, jadi nanti timbul kekecewaan. Jadi terus punya keterampilan, jadi keterampilan itu untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas itu lebih enak gitu. Yang keenam, pemahaman diri itu kayak misalkan berkaca gitu pada diri sendiri, aku tuh sifatnya kayak gimana sih, kekurangan kelebihan aku tuh seperti apa. Terus kayak kemampuan aku tuh ada di sebelah mana, kayak kesamaan aku ada di sebelah mana gitu. Jadi seseorang tuh semakin paham akan dirinya sendiri itu semakin mudah mengenalnya. Jadi apa yang ingin kamu mau itu semakin tahu. Dan kamu mengontrol pribadi itu kayak misalnya mengontrol emosi itu kayak itu berarti udah termasuk kepribadian sehat dan matang. Selanjutnya ada filsafat hidup yang mempersatukan. Nah, itu tuh jadi kayak misalnya itu kamu tuh udah benar-benar matang dan punya arah tujuan hidup untuk kedepannya. Selanjutnya ada isu-isu tentang menurut Alport. Sebenarnya Alport itu menulis banyak banget tulisan, tapi ini sebagian aja yang pernah dibaca itu. Itu ada prasangka. Di situ dituliskan tuh katanya Alport tuh pernah bertemu dengan seorang mahasiswa yang berkata, saya nggak suka sama orang Amerika, tetapi dia belum pernah melihat dan dia belum kenal dan dia belum pernah bertemu sama orang Amerika. Jadi kan bingung ya. Itu sih yang dimaksud prasangka. Itu pun bisa menjadi masalah ya. Jadi jalan keluarnya itu hanya kepada diri sendiri lagi gitu, balik lagi bahwa kamu tuh menyadari gitu bahwa perbuatan kamu itu salah. Kata Alport juga love received and given comprise the best form of therapy. Itu tuh cinta yang diberikan atau cinta yang diterima adalah obat yang menjarap untuk kegalauan dalam dirimu gitu. Terus Alport juga menasihati hidup kita itu kenapa susah untuk mencintai, karena kita tuh banyak menghabiskan waktu. Jadi orang lain tuh pengen mengerti kita gitu, jadi kayak kalau misalnya ketemu sama orang lain dia tuh harus mengerti gimana kita gitu, entah itu guru, entah itu dosen, entah itu teman. Jadi kita tuh menganggap semua itu harus sesuai keinginan kita, tapi kan keinginan mereka sama keinginan kita beda gitu, jadi nggak sama. Jadi itulah yang membuat kamu istilahnya belum bisa tertawa gitu sama teman-teman gitu. Jadi kayak itu kesulitan diri kamu sendiri, dan karena kamu juga mengukur orang lain itu sesuai kemampuan kamu, jadi kan nggak bisa gitu kalau kayak gitu karena kan keinginan juga tidak sama dengan yang kamu inginkan. Jadi biarlah orang lain mempunyai keunikan sendiri dan kamu juga memiliki keunikan tersendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan menurut tokoh psikologi
apabila kurang dimengerti mohon maaf, karena saya juga masih belajar, dan maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata yang mungkin kesinggung atau misalkan kurang enak didengar. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.